Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem bersama linier 3 variabel. Sebelum ke sistem bersama linier 3 variabel, kita memahami dulu materi prasyaratnya, yaitu sistem bersama linier 2 variabel yang sebelumnya dulu sudah dipelajari ketika di jenjang SMP atau MTS ya. Sistem bersama linier 2 variabel atau disingkat dengan SPLDV ya. Sebelumnya, apa itu persamaan linier? Yaitu sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Persamaan nanti tanda penghubungnya adalah sama dengan ya. Seperti contoh yang pertama ini, 6x ditambah 8 sama dengan 12. Ini merupakan persamaan linier satu variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu x, dan x-nya adalah berpangkat 1. Kalau 1 pangkatnya tidak ditulis ya. Begitu juga dengan contoh kedua ini, 3x ditambah 7y sama dengan 13, di mana variabel x dan y adalah berpangkat 1 ya. Maka ini disebut persamaan linier 2 variabel. Kenapa 2 variabel? Karena variabelnya ada 2 di situ ya, yaitu x dan y. Sedangkan contoh yang ketiga ini, x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 sama dengan 64. Dimana x dan y adalah pangkatnya 2, bukan 1. Jadi ini bukan persamaan linier. Sedangkan sistem persamaan linier 2 variabel adalah kumpulan beberapa persamaan linier 2 variabel yang disajikan secara bersamaan. Jadi persamaan liniernya lebih dari 1 ya. Contohnya penulisannya seperti ini. 2x ditambah y sama dengan 10 dan 3x ditambah 4y sama dengan 12. Jadi ini merupakan sistem atau kumpulan dari persamaan linier 2 variabel. Jika terdapat 2 variabel, maka dibutuhkan 2 persamaan untuk menyelesaikan solusi dari persamaan linier tersebut. Jadi kalau nanti sistem persamaan linier 3 variabel, karena ada 3 variabel, maka dibutuhkan 3 persamaan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Ada 4 cara menentukan solusi dari sistem persamaan linier 2 variabel. Yang pertama yaitu dengan metode substitusi atau dengan mengganti variabelnya. Yang kedua, metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabelnya. Yang ketiga, dengan cara metode campuran ya, dengan eliminasi dan substitusi. Sedangkan cara yang keempat yaitu dengan metode grafik. Dalam video kali ini kita akan membahas menentukan solusi sistem bersama linier 2 variabel dengan 3 cara, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan yang ketiga metode eliminasi substitusi. Untuk yang pertama, kita akan mencoba membahas dengan cara metode substitusi atau mengganti. Perhatikan contoh berikut ini. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel berikut adalah 2x ditambah y sama dengan 10, 3x ditambah 4y sama dengan 25. Di mana persamaan yang atas itu kita sebut dengan persamaan pertama, persamaan yang di bawah itu kita sebut dengan persamaan yang kedua. Karena metodenya adalah substitusi, maka langkah yang pertama adalah kita rubah persamaan 1 atau 2 itu menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Untuk contoh ini kita rubah persamaan pertama menjadi y sama dengan 10 dikurangi 2x. Jadi y sama dengan atau x sama dengan ya. Ini contoh yang pertama ini yang mudah adalah y sama dengan. Jadi 2x harus dipindah ke ruas kanan. Karena 2x itu positif, maka dipindah ruas menjadi negatif. Karena yang kita rubah adalah persamaan pertama, maka persamaan yang pertama ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya, di mana persamaan yang kedua adalah 3x ditambah 4y sama dengan 25. Jadi persamaan 1 sudah y sama dengan ya, sehingga y-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini. 3x ditambah 4y, y-nya kita ganti dengan 10 dikurangi 2x sama dengan 25. Nanti kita faktorkan ya, masing-masing dikalikan sama 4. Jadi kita peroleh 3x ditambah 40 dikurangi 8x, dimana min 8x itu dari 4 dikalikan dengan min 2x.
X sama X kita kumpulkan ya, sehingga 3X dikurangi 8X itu adalah min 5X. Plus 40 pindah ruas menjadi min 40. Jadi min 5X sama dengan min 15, X sama dengan min 15 dibagi min 5. Min dibagi min nanti hasilnya adalah positif. X-nya sudah ketemu 3, maka yang belum ketemu adalah apa? Y-nya ya. Maka kita masukkan ke persamaan yang sudah kita rubah tadi, langkah selanjutnya. Dimana Y sama dengan 10 dikurangi 2X. X-nya tadi barusan ketemu berapa? 3 ya. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Y sama dengan 10 dikurangi 2 dikali 3. X-nya kita ganti 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Y sama dengan 4. Jadi sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLDV di atas adalah 3,4. Penulisannya adalah X dulu baru Y, jadi tidak boleh Y dulu baru X ya, karena ini adalah himpunan terurut. 3,4, X dulu baru Y-nya yang disebutkan. Yang kedua yaitu metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Contohnya kita samakan dengan contoh yang sebelumnya ya. Maka kita akan buktikan bahwa dengan metode eliminasi dan metode substitusi hasil himpunan penyelesaiannya adalah sama. Di sini 2X ditambah Y sama dengan 10 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Maka langkah yang pertama kita tentukan dulu mau mengeliminasi variabel apa, X-nya atau Y-nya. Untuk di contoh ini kita akan menentukan dulu yang dieliminasi pertama atau yang dihilangkan pertama adalah variabel X-nya. Ya, jadi ini X-nya di sini adalah 2X dan 3Y. Langkah yang pertama kita tentukan dulu KPK dari 2 dan 3. Yaitu berapa? KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka variabel 2X kita rubah menjadi 6X dan variabel 3X kita rubah menjadi 6X. Maka yang di atas kita kalikan dengan 3 supaya menghasilkan 6X. Yang di bawah kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 6X juga. Nanti variabelnya sama koefisiennya ya. Sehingga karena dikalikan 3, maka semua yang di atas itu kita kalikan 3. Jadi 6X ditambah 3Y sama dengan 30. Yang di bawah kita kalikan dengan 2 semuanya. Jadi nanti kita dapatkan 6X ditambah 8Y sama dengan 50. Di sini variabel X-nya 6X dan 6X ya. Nah, sudah sama. Dimana tanda koefisiennya adalah sama, 6, sama-sama positif. Maka supaya hilang kita kurangi ya. Sehingga 6X kurang 6X itu hilang. Maka 3Y dikurangi 8Y itu sama dengan 30 dikurangi 50. 3Y dikurangi 8Y hasilnya nanti min 5Y sama dengan 30 dikurangi 50 adalah min 20. Sehingga Y-nya kita peroleh negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 4. Langkah yang kedua, tadi langkah yang pertama adalah menentukan eliminasi variabel X, maka langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi variabel Y-nya. Ya, perhatikan di sini. Di mana yang atas adalah Y atau 1Y, yang di bawah adalah 4Y, maka KPK 1 dan 4 adalah 4. Maka yang di atas kita rubah menjadi 4Y, maka harus kita kalikan dengan 4, sedangkan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Yang atas semua dikalikan dengan 4, sehingga kita peroleh 8X ditambah 4Y sama dengan 40. Yang di bawah dikalikan 1 berarti tetap ya. Ini Y-nya sudah sama dan tanda koefisiennya adalah sama ya. Maka nanti dikurangi. Sehingga kita peroleh 8X dikurangi 3X sama dengan 40 dikurangi 25. 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 5 sehingga kita peroleh X-nya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X dulu yang disebutkan ya, yaitu 3,4. Ternyata terbukti bahwa dengan metode eliminasi dan metode substitusi di langkah slide sebelumnya hasilnya adalah sama. Bisa difahami ini ya.
Metode yang ketiga yaitu metode gabungan atau campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Perhatikan contoh berikut. Carilah himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 8, 2x ditambah 5y sama dengan 1. Maka langkah yang pertama adalah dengan mengeliminasi salah satu variabelnya. Untuk contoh ini kita akan mengeliminasi variabel y-nya. Misalkan kalian mau mengeliminasi variabel x-nya, boleh ya. Jadi di contoh ini kita akan mengeliminasi variabel y-nya. Perhatikan di sini. Di mana? Di sini adalah 2 dan 5, negatif 2 dan 5 ya, koefisien y-nya. Maka kita jadikan KPK-nya yaitu 10, sehingga yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 2. Karena yang atas dikalikan 5, maka semuanya kita kalikan 5, sehingga kita peroleh 5x dikurangi 10y sama dengan negatif 40. Yang di bawah yaitu 4x ditambah 10y sama dengan 2. Semuanya dikalikan 2 ya. Perhatikan di sini variabel y-nya adalah negatif 10 dan 10. Yang satunya negatif, yang satunya positif, sehingga tanda koefisiennya adalah berbeda. Karena berbeda, maka di sini ditambah. Kalau tadi di contoh sebelumnya koefisiennya adalah sama, maka dikurangi. Sedangkan di contoh ini tanda koefisiennya adalah berbeda, sehingga nanti ditambah supaya hilang ya. Nanti kan negatif 10 ditambah 10 itu hasilnya 0. Sehingga kita peroleh di sini 15x ditambah 4x sama dengan negatif 40 ditambah 2. 19x sama dengan negatif 38, sehingga x negatif 38 dibagi 19 kita peroleh x sama dengan negatif 2. Variabel x-nya sudah ketemu negatif 2, yang belum ketemu adalah variabel y-nya. Tadi karena menggunakan metode campuran, yang kedua adalah dengan substitusi, sehingga x negatif 2 kita substitusikan ke persamaan yang pertama atau persamaan kedua, nanti akan diperoleh hasil yang sama. Di contoh ini kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 5y sama dengan 1. X-nya kita substitusi atau kita ganti dengan negatif 2 yang sudah ketemu sebelumnya ya. Jadi 2 dikali negatif 2 ditambah 5y sama dengan 1, sehingga kita peroleh negatif 4 ditambah 5y sama dengan 1. Tujuannya adalah mencari nilai variabel y, maka negatif 4 kita pindah ruas sehingga menjadi positif. 5y sama dengan 5, sehingga y diperoleh 5 dibagi 5 yaitu 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini adalah negatif 2,1. X-nya dulu yang disebutkan, baru y-nya. Bisa dipahami ini ya. Contoh soal cerita. Angga membeli 2 baju dan 1 celana dengan harga Rp230.000, sedangkan Dika membeli 3 baju dan 2 celana dengan harga Rp380.000. Maka harga yang harus dibayar Herman jika ia membeli 1 baju dan 1 celana adalah. Dari 3 metode sebelumnya, cara yang paling mudah dan efektif adalah cara yang ketiga, yaitu dengan campuran metode eliminasi dan substitusi. Sehingga kita rubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika, yaitu 2B. Jadi baju kita ganti dengan variabel B, celana kita ganti variabel C ya. Untuk memudahkan kita, boleh memakai XC, tapi untuk memudahkan adalah biar kita langsung ke pokok cerita, baju dan celana, maka kita rubah menjadi variabel B dan variabel C. Sehingga kalimat matematikanya adalah 2B ditambah C sama dengan 230.000, sedangkan 3B ditambah 2C sama dengan 380.000. Kita eliminasi variabel C-nya ya. Karena C sama 2C, dimana KPK-nya adalah 2, sehingga yang atas kita kalikan 2 supaya menjadi 2C, yang bawah sudah 2C ya, jadi kita kalikan 1. Sehingga kita peroleh 4B ditambah 2C sama dengan 460.000, 3B ditambah 2C sama dengan 380.000, dimana koefisien variabel C-nya adalah sama, yaitu 2, sehingga nanti kita kurangi ya. 4B
B dikurangi 3B, maka sama dengan 460.000 dikurangi 380.000, kita peroleh 1B atau B, yaitu 80.000. Jadi kita sudah peroleh harga sebuah baju adalah 80.000. Maka langkah yang kedua kita substitusi B nya tadi yang 80.000 kita masukkan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Di contoh ini kita masukkan ke persamaan 1 ya. B nya nanti kita ganti dengan 80.000 sehingga kita peroleh 160.000 ditambah C sama dengan 230.000. C sama dengan 230.000 dikurangi 160.000, pindah ruas menjadi negatif sehingga C nya kita peroleh 70.000, sehingga harga satu baju itu 80.000 sedangkan harga satu celana adalah 70.000. Herman membeli satu baju dan satu celana, jadi 1B ditambah 1C atau B ditambah C, yaitu 80.000 ditambah 70.000, 150.000. Jadi harga yang harus dibayar Herman sebesar 150.000. Demikian video pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.